Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sebaran normal bivariat yang diajarkan pada mata kuliah Statistika Matematika 1. Sebaran normal bivariat itu adalah sebaran normal gabungan dari dua variabel acak X dan Y. Nah, sebaran normal bivariat ini digunakan untuk memodelkan fenomena-fenomena dengan dua variabel pada tingkat keeratan tertentu. Jadi biasanya antara X dan Y ini ada, misalkan pengamatan tinggi ayah, katakanlah itu adalah variabel X, dan pengamatan tinggi anak laki-laki, katakanlah itu adalah variabel Y. Tentu keduanya mempunyai hubungan yang positif. Contoh yang lain adalah pengamatan tinggi tubuh, misalkan itu adalah X, dan pengamatan berat badan Y. Nah, biasanya kedua variabel ini juga mempunyai hubungan yang positif. Nah, tingkat keeratan hubungan ini nantinya di dalam sebaran normal bivariat itu dinyatakan sebagai salah satu parameternya, yaitu koefisien korelasi, biasanya dilambangkan dengan ρ. Nah, kita ingat kembali sebaran normal univariat itu memiliki fungsi kepekatan peluang sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per akar 2pi sigma E pangkat minus setengah X min mu kuadrat per sigma kuadrat. X-nya bernilai antara min tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan fungsi kepekatan peluang sebaran normal bivariat bagi X dan Y itu dinyatakan sebagai Fxy sama dengan 1 per 2pi sigma X sigma Y akar 1 minus ρ kuadrat E pangkat minus setengah Q, dengan X dan Y nya adalah anggota bilangan real, dengan X dan Y nya antara min tak hingga sampai tak hingga. Q di sini adalah 1 per 1 minus ρ kuadrat kali X min mu X per sigma kuadrat dikurangi 2 ρ X min mu X per sigma X kali Y minus mu Y per sigma Y ditambah Y minus mu Y per sigma Y kuadrat. Nah, seperti yang kita tahu, ρ ini nilainya antara min 1 sampai dengan 1, atau nilai mutlaknya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini Q yang tadi sudah saya sebutkan. Pada Q ini ada mu X dan mu Y. Ini adalah nilai tengah bagi variabel X dan Y. Kemudian ada sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Ini adalah ragam bagi X dan Y. Kemudian ρ ini adalah korelasi antara X dan Y. Nah, kalau digambarkan secara 3 dimensi, misalkan ini adalah X, kemudian ini adalah Y, ya, atau bisa digambarkan di sini X-nya ini, kemudian Y-nya ini. Nah, maka fungsi Fxy-nya itu adalah tinggi dari bidang ini, bentuk ini. Ya, jadi, nah di sini kalau kita lihat ini kan X dan Y, ya, maka nanti kalau kita lihat ini lingkaran-lingkaran ini merupakan kombinasi dari nilai-nilai X dan Y. Misalkan di sini ini nilai X dan Y-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian tinggi dari titik ini, nah itu adalah Fx, Y. Ya, jadi kira-kira bentuknya akan seperti ini sebaran normal bivariat itu. Ini adalah Fxy-nya, kemudian X-nya di sini yang merupakan alas. Sifat dari sebaran normal bivariat secara umum
Ini ada 4. Yang pertama, sebaran marginal dari X dan Y menyebar normal bivariat, maka masing-masing X dan Y itu adalah normal univariat. Kemudian yang kedua, sebaran X dengan syarat Y sama dengan Y ataupun sebaran Y dengan syarat X sama dengan X adalah juga normal univariat. Kemudian X dan Y ini akan saling bebas jika dan hanya jika rho sama dengan 0. Dan yang terakhir variabel random Y sama dengan AX plus BY, di mana A dan B ini tidak semuanya 0, jadi salah satunya tidak boleh 0. Ini juga akan memiliki sebaran normal univariat. Ini adalah fungsi kepekatan peluang marginal sebaran normal bivariat. Nah, kita sudah pernah membahas ya bahwa definisi dari fungsi kepekatan peluang marginal, katakanlah misalkan kita mencari fx x, itu kita peroleh dari integral fxy dy untuk semua y. Ya, batasnya untuk semua y. Nah, misalkan di sini fxy-nya kan fungsi kepekatan peluang normal bivariat, yaitu ini tadi. Atau kalau saya gabungkan, ini kan q-nya masih ditulis terpisah, ya ini q, kemudian q-nya adalah ini. Nah, ini saya jadikan satu langsung, jadi langsung saya taruh di sini q-nya. Jadi langsung E pangkat minus 1/2 1 minus rho kuadrat kali X minus mu X per sigma E kuadrat dikurangi 2 rho X minus mu X dibagi sigma X kali Y minus mu Y dibagi sigma Y ditambah Y minus mu Y per sigma Y kuadrat. Nah, sekarang ini tadi kita misalkan U itu adalah X minus mu X dibagi sigma X dan V adalah Y minus mu Y per sigma Y, sehingga fxy ini menjadi K, di mana K-nya itu adalah 1/2pi sigma X sigma Y akar 1 minus rho kuadrat. Jadi yang ini saya jadikan K ya, supaya nulisnya enggak panjang. Jadi ini saya tulis K, kemudian E pangkat minus 1/2 1 minus rho kuadrat sama ini ya. Kemudian X minus mu X per sigma itu diganti dengan U, sehingga ini menjadi U kuadrat. Kemudian minus 2 rho X minus mu X per sigma tadi adalah U, kemudian Y minus mu Y per sigma Y adalah V, sehingga ini menjadi minus 2 rho UV ditambah ini tadi adalah V kuadrat tambah V kuadrat. Oke, kemudian jadi ini kita sudah punya terakhir bentuknya seperti ini, dengan V adalah Y minus mu Y per sigma Y, K-nya ini tadi. Kemudian kita cari dV itu adalah 1 per sigma Y. Jadi V-nya kan ini ya. Kalau kita cari dV per dy itu adalah 1 per sigma Y. Itu adalah dV per dy. Sehingga kalau dV itu sama dengan 1 per sigma Y kali dy. Atau dy ini sama dengan sigma Y kali dV. Nah, sekarang kita cari fungsi kepekatan peluang marginal untuk sebaran normal bivariat. Jadi ini sekarang kita mencari fx-nya saja, mencari fungsi marginal untuk x.
Nah, ini kita peroleh dari integral fx y dy untuk semua nilai y. Nah, nilai y ini adalah mulai minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi, nah fx y-nya ini kita sudah bentuk dalam bentuk ini ya. Jadi kita pakai yang ini. Sehingga fx ini sama dengan integral y-nya itu antara min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian ini fx y-nya kita tulis di sini. Kemudian nah ini karena dalam bentuk dv dy-nya itu kita ganti dengan ini sigma y dv ya. Jadi fx y-nya adalah ini, kemudian dy-nya itu kita ganti dengan sigma y dv. Oke, nah sekarang kita perhatikan komponen di belakang fungsi eksponen yang ini. Ya, jadi kita mau menyelesaikan ini dapatnya nanti apa gitu ya. Yang belakang ini ya. Ini adalah U kuadrat minus 2 rho UV plus V kuadrat. Nah, karena integrasi dilakukan pada variabel V ini ya, dengan pengaturan agar variabel V di depan. Nah, sekarang bentuk ini kita buat V-nya di depan. Sebenarnya sama aja ya. Jadi ini V kuadrat minus 2 rho UV ditambah U kuadrat. Jadi cuman memindahkan posisi saja. V-nya di depan, U-nya di belakang, ini tetap. Nah, kemudian ini kita bentuk menjadi kuadrat sempurna. Jadi kuadrat sempurnanya adalah V kuadrat minus 2 rho UV ditambah rho U kuadrat. Nah, ini harus kita kurangi dengan rho U kuadrat, karena sebenarnya di sini kan tidak ada rho U kuadrat, tapi di sini kita tambahkan rho U kuadrat, sehingga ini kita kurangi dengan rho U kuadrat supaya nilainya itu tetap seperti ini. Kemudian ini ada U kuadrat, jadi tetap kita tambah dengan U kuadrat, sehingga nilainya akan tetap seperti ini. Jadi ini tetap ya V kuadrat 2 rho UV, dimana ini dikurung ya nanti supaya terbentuk kuadrat sempurna yang bagus. Kemudian ditambah rho U kuadrat, dikurangi rho U kuadrat, jadi ini sebenarnya jadi nggak ada. Kemudian ditambah U kuadrat, tambah U kuadrat, jadi sama. Nah, kemudian yang ini di dalam kurung ini adalah bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi bisa kita tulis V minus rho U kuadrat, hasilnya sama dengan ini. Ditambah ini kan rho kuadrat U kuadrat ditambah U kuadrat. Nah, ini bisa kita tulis sebagai U kuadrat kali 1 minus rho kuadrat ya. Jadi ini U kuadrat minus rho kuadrat U kuadrat, sama nanti. Jadi yang terakhir ini kita ganti menjadi U kuadrat 1 minus rho kuadrat. Sehingga fungsi kepekatan marginal X bentuknya ini tadi ya. Bentuknya seperti ini tadi. Kemudian yang di dalam ini kan tadi kita mau merubah ini ya, atau mengotak-ngatik yang ini. Nah, sekarang kita ganti. Jadi yang U kuadrat minus 2 rho UV ditambah V kuadrat. Ini tadi kan V kuadratnya taruh di depan, U-nya taruh di belakang. Jadi seperti ini. Nah, ini tadi kita peroleh sama dengan V minus rho U kuadrat ditambah U kuadrat 1 minus rho kuadrat. Sehingga ini bentuk ini tadi kita ganti menjadi
bentar, ini dulu ya, E pangkat minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat ini tetap. Kemudian yang V ini, yang ini kita ganti dengan ini, kita ganti dengan V minus rho U kuadrat ditambah U kuadrat 1 minus rho kuadrat. Kemudian sigma Y nya ini kita taruh di depan, sigma YK jadinya, karena kan tidak ada V nya, jadi bisa kita taruh di depan. Oke, kemudian selanjutnya yang 1 per 2 U kuadrat, kan ini nanti jadi gini ya, kalau kita kalikan kan minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat kali ini kali V minus rho U kuadrat ditambah atau dikurangi jadinya ya, dikurangi 1 per 2 1 minus rho kuadrat kali U kuadrat kali 1 minus rho kuadrat gitu ya. Nah yang ini tetap ya, jadi minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat kali V minus rho U kuadrat ini ya, tetap E pangkat ini. Kemudian yang ini kalau kita kalikan dengan yang depan ini menjadi minus ya 1 per 2 U kuadrat minus 1 per 2 kan ini 1 minus rho kuadrat kali 1 minus rho kuadrat, jadi habis tinggal minus 1 per 2 kali U kuadrat. Nah ini kita keluarkan di sini ya, sigma YK E pangkat minus setengah U kuadrat integral minus tak hingga sampai tak hingga, yang ini tetap dV. Nah ini nanti akan kita selesaikan setelah yang di dalam integral ini kita peroleh. Oke, nah sekarang kita coba mencari ini ya, ini nanti hasilnya seperti apa. Jadi hasil dari integrasi bentuk terakhir ini tadi dapat diperoleh dengan membandingkan sifat fungsi kepekatan peluang sebaran normal. Jadi fungsi kepekatan sebaran fungsi kepekatan peluang sebaran normal itu adalah ini 1 per akar 2pi sigma E pangkat min setengah X minus mu kuadrat per sigma kuadrat. Nah ini kalau diintegralkan terhadap X, untuk semua X nilainya adalah 1. Ini merupakan sifat dari fungsi kepekatan peluang. Sehingga ini sigma, akar 2pi sigma ini kan bisa saya keluarkan dari integral karena tidak mengandung X. Nah ini kemudian menjadi, kalau saya bawa ke kanan jadinya integral E pangkat sisanya ini sama dengan akar 2pi sigma. Nah ini bisa kita setarakan dengan ini tadi ya, jadi E pangkat minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat ini adalah sigma kuadrat, kemudian V minus rho U kuadrat, jadi V nya adalah X, mu nya adalah rho U. Sehingga ini akan sama dengan akar 2pi sigma ya, akar dari sigma kuadrat, sehingga di sini menjadi sama dengan akar 2pi kali akar 1 minus rho kuadrat ya, karena 1 minus rho kuadrat ini setara dengan sigma kuadrat, sehingga di sini kan sisanya sigma, sehingga ini menjadi akar dari 1 minus rho kuadrat. Oke, nah dari hasil integral ini ya jadinya kan akar 2pi 1 minus rho kuadrat. Nah ini kita masukkan ke sini tadi. Jadi kita tadi terakhir itu adalah fx-nya adalah sigma YK E pangkat minus setengah U kuadrat kali integral ini dV.
Nah, integral ini tadi kita peroleh nilainya adalah ini, akar 2pi 1 minus rho kuadrat. Jadi yang integralnya ini kita ganti dengan akar 2pi 1 minus rho kuadrat. Sehingga kemudian K-nya tadi adalah 1 per 2pi sigma X sigma Y akar 1 minus rho kuadrat. Kemudian yang ini E pangkatnya ini tetap. Nah, kemudian ini kita selesaikan. Jadi yang sigma Y-nya hilang ya, ini habis sigma Y. Kemudian akar 1 minus rho kuadrat ini juga hilang dengan akar 1 minus rho kuadrat. Kemudian di sini ada akar 2pi, ini ada 2pi. Sehingga tinggal akar 2pi dan ada sigma X yang masih tersisa. Sehingga ini menjadi 1 per akar 2pi sigma X E pangkat minus setengah U kuadrat. Jadi yang ini tidak masuk dalam E ya, tidak termasuk dalam E pangkat ini. Kan ini hasil dari ini tadi di bawah, jadi bukan E pangkat ini. Sehingga bisa kita sederhanakan dengan ini, bisa kita coret. Nah, tadi U-nya adalah X minus mu X dibagi sigma X, sehingga Fx yang terakhir kita peroleh itu adalah 1 per akar 2pi sigma X E pangkat minus setengah U kuadrat. Sehingga ini U-nya kita ganti dengan X minus mu X per sigma X. Nah, ketemunya Fx-nya adalah 1 per akar 2pi sigma X E pangkat minus setengah X min mu kuadrat dibagi sigma X kuadrat. Nah, ini adalah fungsi kepekatan normal univariat. Jadi marginal dari X itu adalah normal univariat. Oke, ini contoh yang pertama. Pada pasangan ayah dan anak laki-laki, misalkan X adalah tinggi ayah dan Y adalah tinggi anak laki-lakinya. X dan Y mempunyai sebaran peluang bersama normal bivariat dan diketahui mu X-nya 68, mu Y-nya 69, sigma X sama dengan sigma Y yaitu 2, dan rho adalah setengah. Yang ditanyakan adalah berapa peluang bahwa ayah lebih tinggi daripada rata-rata tinggi anak laki-lakinya. Jadi di sini X itu adalah tinggi ayah, mu Y adalah rata-rata tinggi anak laki-laki. Sehingga sebenarnya kita mencari peluang Px lebih dari mu Y. Mu Y-nya adalah 69. Jadi kita mencari peluang X lebih dari 69. Dan dari teori tadi yang sudah kita bahas, X itu memiliki sebaran normal univariat. Oleh karena itu, peluang X lebih dari 69 itu bisa kita peroleh dari sebelumnya ini X tadi adalah sebaran normal univariat dengan mu X-nya adalah 68, kemudian sigma X-nya adalah 2, sehingga kita bisa mencari peluang X lebih dari mu Y atau peluang X lebih dari 69 itu masing-masing kita kurangi dengan mu X dan dibagi dengan sigma X. Kemudian ini jadi Z ya. Kemudian 69 dikurangi mu X-nya tadi adalah 68, ya ini sigma X-nya adalah 2, sehingga kita mencari peluang Z lebih dari setengah. Ini adalah 0,308. Artinya terdapat 30% kemungkinan bahwa ayah itu lebih tinggi dari rata-rata tinggi anak laki-lakinya. Oke, yang berikutnya kita membahas tentang fungsi kepekatan peluang bersyarat sebaran normal bivariat.
Jika variabel acak X dan Y mempunyai sebaran peluang gabungan normal bivariat, maka fungsi kepekatan peluang bagi variabel X dengan syarat Y sama dengan Y, atau sebaliknya ya, fungsi kepekatan peluang bagi Y dengan syarat X sama dengan X, itu adalah normal univariat dengan nilai tengah dan ragam yang merupakan kombinasi dari parameter-parameter sebaran masing-masing variabel. Jadi X dengan syarat Y ini akan menyebar normal dengan rata-ratanya adalah mu X ditambah rho kali sigma X per sigma Y kali Y minus mu Y. Kemudian ragamnya adalah sigma X kuadrat kali 1 minus rho kuadrat. Jadi nilai harapan dari X dengan syarat Y sama dengan Y adalah ini rata-ratanya tadi, kemudian ragamnya adalah ini sigma X kuadrat kali 1 minus rho kuadrat. Atau Y dengan syarat X ini juga menyebar normal dengan parameternya adalah mu Y ditambah rho kali sigma Y per sigma X kali X minus mu X, ragamnya adalah sigma Y kuadrat kali 1 minus rho kuadrat. Nah, ini adalah nilai harapannya dari Y dengan syarat X, dan ini adalah ragam Y dengan syarat X. Oke, ini kita akan menjabarkan untuk mendapatkan hasil yang kedua, yaitu Y dengan syarat X. Jadi sesuai teori, fungsi kepekatan Y dengan syarat X itu adalah fx dengan syarat Y dibagi dengan fx. Ini sudah pernah kita bahas rumus ini. Selanjutnya, nah, fungsi kepekatan gabungan maupun marginal ini kita tetap menggunakan notasi U dan V untuk mempermudah ya. Jadi fy dengan syarat X ini adalah fx dan Y, ini fx dan Y dibagi dengan fx ya. Oke, jadi ini kita selesaikan pembagian ini, kita sederhanakan. Jadi ini ya, sigma x ini hilang ya, sigma x dengan sigma x, kemudian 2pi nya ini jadi naik di sini 2pi, kemudian akar 2pi, kemudian 2pi nya ini di bawah dengan sigma y kali akar 1 minus rho kuadrat. Kemudian nah, e nya ini dijadikan 1, jadi e pangkat minus yang ini, yang atas, kemudian kan sebenarnya dikurangi ya, dikurangi minus, jadi tambah setengah u kuadrat. Jadi ini kan sama-sama pangkat e nya, tapi ini di bawah, sehingga ini kan dibagi sebenarnya. Nah, kalau dibagi itu bisa dijadikan 1 menjadi dikurangi minus setengah u kuadrat, jadi ini menjadi ditambah setengah u kuadrat. Oke, kemudian dari sini, kemudian 2pi, ini ada 2pi, ini akar 2pi, jadi ini tinggal akar 2pi. Kemudian yang lainnya tetap. Nah, ini cuma menyederhanakan 2pi dan akar 2pi ini. Kemudian yang ini tetap ya, tetap sama dengan yang ini. Kemudian yang ini kita satukan, jadi ini kan yang setengah u kuadrat ini kan belum jadi satu dengan ini ya, jadi ini kita masukkan ke, sehingga nanti dikalikan dengan minus 1 per 2 kali 1 minus rho kuadrat. Jadi yang ini tetap, kemudian
yang setengah U kuadrat ini menjadi minus 1 minus rho kuadrat U kuadrat. Ini supaya kalau dikalikan dengan ini menjadi tetap plus setengah U kuadrat. Ya, jadi ini kalau dikalikan dengan, ini kan jadi dikalikan dengan ini ya. Dikalikan dengan ini jadinya plus setengah U kuadrat. Oke, kemudian ini tetap, ini juga tetap. Nah, sekarang yang di dalam ini kita selesaikan. Jadi ini U kuadrat, kemudian ini tetap ya, plus V kuadrat. V kuadratnya tetap. Kemudian yang ini kan jadi minus U kuadrat ditambah rho kuadrat. Ya. Sehingga ini menjadi minus U kuadrat ditambah rho kuadrat U kuadrat. Ya. Nah, yang plus yang minus ya. Minus 1 kali U kuadrat ini kan U kuadrat. Nah, di sini ada U kuadrat sehingga habis. Kemudian V kuadratnya ini maju di sini, ini tetap. Kemudian di sini tadi masih sisa plus rho kuadrat U kuadrat. Nah, ini menjadi rho U kuadratnya dikeluarkan. Oke, selanjutnya ini tadi yang terakhir kita peroleh. Yang ini kemudian tetap, ini juga tetap. Kemudian yang ini menjadi V minus rho U kuadrat. Ini adalah kuadrat sempurna. Oleh karena itu, nah sekarang ini tetap ya. Kemudian U dan V-nya, V dan U itu kita kembalikan ke asalnya. V-nya adalah Y minus mu Y per sigma Y dan U adalah X minus mu X per sigma X. Nah, sehingga Fy dengan syarat X itu adalah 1 per akar 2pi sigma Y akar 1 minus rho kuadrat kali E pangkat minus 1 per 2 1 minus rho kuadrat sigma Y kuadrat kali Y minus mu Y ditambah rho kali sigma Y per sigma X kali X minus mu X kuadrat. Oke, sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa mu-nya adalah ini mu Y plus rho sigma Y per sigma X X minus mu X. Kemudian sigma kuadratnya adalah sigma kuadrat 1 minus rho kuadrat. Jadi dari sini ini adalah sigma kuadratnya, ragam ya, ragam dari Y dengan syarat X. Kemudian ini adalah rata-rata dari atau nilai harapan dari Y dengan syarat X. Sehingga bisa kita nyatakan Y dengan syarat X ini menyebar normal dengan parameter atau rata-ratanya adalah mu Y plus rho sigma Y per sigma X kali X minus mu X dan ragamnya adalah 1 minus rho kuadrat kali sigma Y kuadrat. Ya, jadi ini bisa kita lihat, kita sepadankan ya. Sigma ini sama dengan atau setara dengan ini. Sigma Y akar 1 minus rho kuadrat. Jadi ini adalah simpangan baku. Sehingga ragamnya itu adalah sigma Y kuadrat 1 minus rho kuadrat.
dan mu ini setara dengan mu y plus rho sigma y per sigma x minus mu x. Jadi ini adalah nilai harapan atau rata-rata dari y dengan syarat x sama dengan x. Oke, contoh yang kedua. Pada pasangan ayah dan anak laki-laki, misalkan X adalah tinggi ayah dan Y adalah tinggi anak laki-lakinya. X dan Y mempunyai sebaran peluang bersama yaitu normal bivariat. Diketahui mu X-nya 68, mu Y 69, sigma X sama dengan sigma Y dan rho sama dengan setengah. Pada tinggi ayah 80 inci, maka Y menyebar normal Y dengan syarat X sama dengan 80. Ini akan menyebar normal dengan parameter ini tadi ya, mu Y 69 ditambah rho kali sigma Y per sigma X, X minus mu X. X-nya ini ya 80 dikurangi mu X-nya adalah 68. Ragamnya adalah 1 minus rho kuadrat sigma Y kuadrat. Sehingga nilai harapan dari Y dengan syarat X sama dengan 80 adalah, ini tadi ya kita hitung adalah 75 dan ragamnya adalah 3. Nah, ini bisa digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sehubungan dengan peluang tinggi anak laki-laki yang ayahnya bertinggi 80 inci, berbasis sebaran normal dan sebaran normal baku. Nah, ini kita mau mencari peluang bahwa pada tinggi ayah 80 inci, peluang bahwa anak laki-laki akan memiliki tinggi lebih dari 80 inci adalah ini. Peluang Y lebih dari sama dengan 80 pada saat X-nya adalah 80. Nah, ini bisa kita dapatkan dari peluang Z lebih dari 80, ini ya 80 dikurangi rata-ratanya adalah 75 dibagi akar ragamnya adalah 3. Jadi ini kita mencari peluang Z lebih dari sama dengan 2,88 yaitu 0,0019, kecil ya. Jadi peluang anak laki-laki memiliki lebih tinggi dari 80 itu adalah kecil, 0,0019.